Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 66. Bukuku bersifat akademis, jadi belum ada yang menyarankanku untuk menerbitkannya di Korea. Haha, benarkah? Saya akan mengirimkan salinan buku saya ke kantor Anda, meskipun ditulis dalam bahasa Mandarin. Bacalah. Itu tugas dari profesor kepada mahasiswa. Haha, oke. Catatan bibimbap, hidangan nasi Korea dengan berbagai bahan seperti sayuran dan daging dengan saus pedas dan minyak wijen. Laporan-laporan keuangan tengah tahunan telah tiba. Akuntan Nak Jong Lee dari kantor akuntan Ancang membawanya sendiri ke perusahaan Gunho. Oh, kamu membawanya sendiri. Kamu bisa saja mengirimkan salah satu stafmu untuk itu. Saya harus membawanya sendiri. Saya memberikan laporan langsung kepada pemilik perusahaan untuk laporan semacam ini. Mari kita minum teh sambil membicarakan laporan keuangan tengah tahunan kita. Tentu, pendapatan penjualan perusahaan berangsur-angsur meningkat. Itu sangat menggembirakan. Saat perusahaan masih mulpasaneop, sangat sulit mempertahankan laba bersih yang positif. Sekarang semuanya berbeda. Kita masih perlu mengurangi harga produk, kan? Rasio utang telah menurun banyak sejak pabrik kedua dijual. Namun, perusahaan menanggung sejumlah besar biaya konstruksi untuk pabrik baru di kota Jiksan. Jadi, mengurangi biaya produk tidak akan berdampak banyak. Setelah pabrik di kota Jiksan selesai dibangun, kami akan pindah ke lokasi itu, dan kami akan menjual pabrik utama di sini. Jika Anda menjual pabrik utama di sini, aset perusahaan akan berkurang dan utang perusahaan juga akan berkurang. Bagaimana jika kita tidak menjual pabrik utama, tetapi menjalankan perusahaan lain di sini? Apakah Anda bermaksud mengakuisisi bisnis lain? Terserah Anda, Presiden Go. Anda dapat berinvestasi secara pribadi atau meminta GH Mobile berinvestasi di pabrik baru. Jika GH Mobile berinvestasi di pabrik baru dan jika pabrik baru tersebut tidak berjalan dengan baik, maka itu akan mempengaruhi GH Mobile, bukan? Tentu saja. Tapi perusahaan ini punya keuntungan. Apa itu? Pertama, perusahaan ini 100% dimiliki oleh satu orang. Anda, Presiden Go, dan tidak ada pemegang saham lainnya. Selain itu, tidak ada biaya yang digunakan oleh keluarga pemilik. Mengapa keluarga pemilik menggunakan uang perusahaan? Ada banyak perusahaan seperti itu. Istri presiden membeli tas tangan desainer mahal dengan kartu kredit bisnis, atau mereka menggunakan uang perusahaan untuk membiayai studi putranya di luar negeri, misalnya. Hal-hal seperti itu biasa terjadi. Mereka seharusnya tidak melakukan itu. Ada banyak keluarga pemilik perusahaan yang seperti itu. Ini masalah besar. Beberapa orang yang lahir dari keluarga kaya tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Terima kasih atas analisis dan saran Anda hari ini. Saya sangat senang melihat perusahaan ini berjalan dengan baik. Gunho berangkat ke Jepang dengan membawa laporan-laporan keuangan tengah tahunan versi bahasa Inggris, bagan organisasi perusahaan, dan dokumen lainnya. Sesampainya di Jepang, dia menuju ke kantor Amil di Nihonbashi. Gunho bersama penerjemah yang direkomendasikan oleh kantor hukum Kim Jong. Amil, bagaimana menurutmu? Apakah kamu melihat adanya perbaikan pada laporan keuangan perusahaan kita? Saya melihat kinerja lebih baik. Kami memiliki pekerja, teknologi, dan pabrik yang dapat langsung mulai bekerja dengan lahan yang luas. Saya tahu Anda bersemangat dan bermotivasi tinggi, namun, kita perlu memverifikasi kualifikasi para pekerja dan juga kita perlu mengamankan jaringan penjualan di pasar Asia. Yah, pasar terbesar di Asia adalah Tiongkok. Aku punya perusahaan khusus di kota Suzhou. Aku sudah melampirkan laporan-laporan keuangan tengah tahunan perusahaan itu juga pada dokumen yang baru saja kuberikan padamu. Kita bisa mengembangkan pasar Tiongkok dan menjual produk di sana menggunakan perusahaan itu. Amil memeriksa dengan teliti dokumen yang dibawa Gunho. Oh, saya diberitahu bahwa Tuan Sakata Ikuzo berhasil mengembangkan produk baru untuk Anda. Benarkah? Ya. Kami sudah berbicara dengan pelanggan tentang produk tersebut, dan produk tersebut lulus pengujian. Kami menunggu personel mereka mengunjungi perusahaan kami untuk melihat-lihat pabrik kami. Mereka akan memesan produk lebih dari 100 ton per tahun, 100 ton. Itu jumlah yang banyak untuk satu pesanan produk.
Namun, itu tidak cukup. S Group adalah salah satu perusahaan terbesar di Korea. Begitu mereka mulai menggunakan produk kami, akan lebih banyak perusahaan yang meminta untuk membeli produk kami segera. Anda akan lihat, yah, karena Anda sangat termotivasi, saya akan berbicara dengan kantor pusat. Kepribadian presiden rekanan itu sangat mempengaruhi kantor pusat, jadi Presiden Go, berikan saya resume Anda, versi bahasa Inggris, dengan foto Anda. Saya perlu salinannya paspormu juga. Gunho mencetak resumenya di kantor Amil. Dia menyimpan resumenya di akun emailnya jika dia membutuhkannya. Di mana lokasi kantor pusat Limondale-Dion? Lokasinya sekitar 30 mil sebelah utara dari Seattle. Karena mereka memasok banyak produk ke Boeing, lokasinya dekat dengan perusahaan Boeing. Saya mendengar Boeing memiliki pabrik yang sangat besar. Jangan mulai. Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan tur pabrik mereka dalam 1 hari. Wow, benarkah? Saya membawa surat-surat Anda, jadi Anda bisa kembali ke Korea sekarang. Begitu saya mendengar kabar dari kantor pusat, saya akan memberi tahu Anda. Atau, Anda mungkin bisa menerima tanggapan ke kantor Anda langsung dari kantor pusat. Memulai kerja sama usaha ini melibatkan masalah hukum. Bicaralah dengan pengacara Yang Jin Kim tentang hal itu karena dia adalah ahli di bidang hukum dan dia juga berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Baiklah, aku akan melakukannya. Terima kasih. Kamu ingin pergi ke bar di Shinjuku itu? Tidak kali ini. Ayo pergi ke sana kalau kita mendapat kabar baik dari kantor pusat. Tentu, ada rumor kalau kamu menata rambut Moriaiko, geisha penari di Shinjuku. Benarkah? Tidak ada komentar, kawan. Aku tidak bisa membicarakan kehidupan romantisku. Oh, sial. Jadi itu benar. Kamu berhasil. Aku sangat iri padamu. Kamu mendapatkan wanita tercantik di Jepang. Kamu memang pria yang bisa mencapai apapun. Kurasa kamu akan mengambil peluang usaha patungan juga. Terima kasih. Gunho kembali ke Korea. Sebelum menuju ke kota Asan, dia mampir ke kondominium Tower Palace miliknya di Seoul. Ada banyak sekali surat di kotak surat yang menunggunya, seperti tagihan listrik. Yah, aku harus mengurus ini sebelum aku pergi ke kota Asan. Semua surat ini berisi tentang meminta uang kepadaku. Ketika Gunho mengambil surat dari kotak suratnya, seorang lelaki tua masuk ke area kotak surat. Dia adalah penghuni gedung yang sama dengan Gunho, dan dia adalah perwakilan dari penghuninya. Apakah kamu pemuda yang tinggal di tanda pagar 18XX? Ya, benar. Kami terus menerima pemberitahuan yang meminta Anda menghadiri pelatihan pertahanan sipil karena Anda belum hadir. Silakan pergi ke pelatihan, jadi saya tidak perlu terus-menerus datang ke kondominium Anda untuk mengingatkan Anda akan hal itu. Oh, aku minta maaf. Gunho melihat pemberitahuan pelatihan pertahanan sipil bersama dengan surat-surat lain yang diterimanya. Gunho tidur sendirian di kondominium Tower Palace miliknya malam itu. Mungkin sebaiknya aku menjual kondominium ini. Kondominium berukuran 20 pyung di sebelah stasiun pelatihan Asan KTX akan cocok untukku. Kondominium ini terlalu mahal untuk dipelihara. Pajaknya tinggi, tidak bagus. Gunho, bagaimanapun, berpikir bahwa dia harus memiliki tempat untuk beristirahat di Seoul karena dia datang ke Seoul dari waktu ke waktu. Apalagi status kependudukannya sudah terdaftar di kondominium ini. Haruskah aku meminta Moriaiko untuk tinggal bersamaku di kondominium ini? Gunho tertidur sambil memikirkan tentang tinggal bersama Moriaiko di kondominium Tower Palace miliknya. Keesokan harinya, Gunho pergi ke kantor pengembangan GH-nya di Gangnam. Manajer Kang tertidur di kursinya, dan Mes Jeong-jong sedang bermain dengan ponsel cerdasnya mengobrol dengan teman-temannya. Mereka dulu bekerja keras ketika Gunho, presiden perusahaan ada di kantor bersama mereka. Hai, bagaimana kabarmu semua? Oh, Tuan. Kedua karyawan itu ketakutan dan segera berdiri dari tempat duduknya ketika mereka melihat Gunho memasuki kantor. Jiang menjadi cerewet dan membawakan teh hijau untuk Gunho sementara manajer Kang mengeluarkan kertas yang dia miliki untuk mendapatkan ulasan dan persetujuan Gunho. Gunho tertawa. Tenang, semuanya. Kadang-kadang kamu bisa tertidur di kantor jika kamu sangat lelah. Aku mengerti. Bisnis Onerumtel berjalan dengan baik. Tampaknya manajer Kang telah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam mengelola mereka.
Ji Yang memberikan laporan kepada Gun Ho tentang status keuangan perusahaan saat ini dan menunjukkan kepadanya buku besar. Aku lihat biaya kumpul-kumpul di kantor sudah berkurang. Kenapa kamu tidak lebih sering keluar dan makan malam bersama padahal aku tidak ada di sini? Terima kasih, Tuan. Saya melihat kantor desain di sebelah dalam perjalanan ke sini. Lampu kantor mereka mati. Apakah mereka pindah ke tempat lain? Mereka menutup kantor untuk sementara. Bisnis mereka menderita sebelum mereka menutup kantor. Biaya sewa mereka terlambat beberapa bulan. Kalau begitu, kenapa mereka tidak mengosongkan kantornya saja? Sepertinya semua perabotan dan barang-barang mereka masih ada di kantor. Saya pikir mereka menempatkan kantor itu di pasar, tapi belum ada yang menunjukkan minat. Manajer Kang, bagaimana pendapatmu? Meskipun mereka tidak menggunakan kantor tersebut, karena mereka belum sepenuhnya mengosongkan kantor, pemilik akan meminta mereka untuk membayar sewa, bukan? Benar, Pak. Kalau mereka ingin pindah sebelum kontraknya habis, mereka harus membayar uang sewa. Jika tidak membayar uang sewa, pemilik akan memotong uang jaminannya. Itu berarti tidak banyak lagi yang bisa mereka ambil ketika mereka pindah dari uang jaminan mereka. Benar, hanya butuh beberapa bulan untuk bangkrut. Itu tidak benar, Manajer Kang. Ji Yang tampak kesal karena dekat dengan para pekerja di kantor desain itu. Begitulah cara kerjanya, Nona Ji Yang Jong. Pemilik akan meminta mereka membayar sewa meskipun mereka tidak benar-benar menggunakan kantor tersebut karena jika tidak, pemilik harus menanggung biaya untuk kantor tersebut. Apalagi jika pemilik membeli kantor dengan pinjaman, maka dia harus membayar bunga pinjaman tanpa menghasilkan uang dari kantor tersebut. Jadi mereka belum menemukan penyewa baru ya? Benar, meskipun mereka memasarkan kantor tersebut, jika mereka tidak dapat menemukan penyewa baru yang mau mengambil alih sewa mereka, mereka harus membayarnya. Itu menyedihkan. Saat kami pindah ke kantor kami, saya kira ada 7 pekerja di kantor mereka. Hanya tersisa 3 orang. Manajer kantornya berhenti, dan pekerja wanita yang membantu kami membuat logo perusahaan kami tinggal di rumah akhir-akhir ini karena tidak ada pekerjaan untuknya. Apakah Anda bilang mereka melakukan pekerjaan desain untuk perusahaan penerbitan? Mereka melakukan pekerjaan penerbitan dan juga berbagai karya desain. Dia sangat pandai dalam apa yang dia lakukan. Gun Ho mengusap dagunya. Gun Ho menuju ke kota Asan. Dia meninggalkan perusahaannya di Asan selama sekitar 4 hari. Dia pergi untuk perjalanan bisnis ke Jepang dan mengunjungi kantornya di Seoul. Dia mengadakan pertemuan di pagi hari. Ada kabar selama aku pergi? Tidak ada yang istimewa, Tuan. Grup S memberitahu kami bahwa mereka akan mengunjungi pabrik kami Selasa depan untuk memverifikasi kapasitas produksi kami. Kami harus menampilkan pabrik kami dengan sangat baik kepada mereka. Harap bersiap untuk itu. Ini sangat penting bagi perusahaan kami. Kami sudah memeriksa mesin ekstrusi dan menyiapkan setengah ton bahan baku dion. Bahan mentahnya sepertinya datang lebih awal. Saya pikir akan memakan waktu lebih lama karena berasal dari AS. Saat ini tidak memakan waktu lama. Kami hanya melakukan pemesanan melalui panggilan telepon, dan kantor bea cukai segera melakukan tugasnya. Benarkah? Haha, apakah Anda mendapat resep produk dari Tuan Sakata Ikuzo? Kami sudah menerima cetakannya, tapi dia belum menyerahkan resepnya kepada kami. Katanya dia akan memberikannya kepada kami begitu dia mendapat bayaran untuk insentifnya. Tentu saja, dia menginginkan uangnya. Begitu manajer dan direktur meninggalkan kantor Gun Ho melihat sebuah surat di mejanya. Itu adalah buku yang dikirimkan Jian Wang kepadanya. Tren ekonomi di Tiongkok untuk abad ke-21. Yah, meskipun aku belajar di Tiongkok, ini pasti masih sulit bagiku untuk membacanya. Aku memerlukan kamus dan waktu untuk menerjemahkannya. Gun Ho meminta Jae Sikmun. Apakah kamu menanyakanku? Ya, benar. Kenapa kamu tidak duduk di sana? Ayo kita minum teh. Seseorang bisa melihat kita bersama, dan itu tidak baik. Mereka akan mengatakan bahwa ada petugas keamanan yang lancang sedang minum teh dengan presiden. Orang-orang sudah membicarakan saya di belakang saya. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang perusahaan menyediakan tempat tinggal untuk satpam. Oh, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir?
Mereka pada akhirnya akan membicarakan hal buruk tentangmu di belakangmu. Menurutmu begitu? Gunho merasakan sakit kepala. Apa yang menjadi perhatian Jae-sik masuk akal baginya. Presiden seharusnya bersikap adil terhadap seluruh pegawainya. Ngomong-ngomong, menurutmu berapa biaya untuk menerbitkan buku semacam ini di Korea? Coba kulihat, oh, ini buku berbahasa Mandarin, buku terbitan penerbit Universitas Zhejiang. Penulisnya lulusan Universitas Yale. Oh, dia pernah menjadi profesor perguruan tinggi di AS. Dia adalah teman saya. Temanmu? Iya, kami berteman saat aku masih di Tiongkok. Dia seumuran dengan kami. Benarkah? Dia pasti teman yang baik. Jae-sik memindai seluruh buku. Dengan asumsi kita menerbitkan buku ini, 2000 buku akan menelan biaya sekitar 12 juta won. Memang biayanya mahal. Bagaimana kalau kita menerbitkan 1000 buah? Tidak masalah berapa banyak yang Anda terbitkan. Perbedaannya hanya pada biaya pencetakan. Lalu, biaya apa yang sedang kita bicarakan? Saya rasa saya sudah membicarakan hal ini dengan Anda sebelumnya. Biaya sebelum pencetakan sekitar 3.000 dolar. Harganya 3 juta won. Biaya terjemahannya akan menjadi 3 juta won lagi. Buku ini setebal 300 halaman. Meskipun kami berasumsi biaya terjemahannya 10.000 won per halaman, biaya terjemahannya sekitar 3 juta won. Sisanya 6 juta won untuk desain, proofreading, editing, pencetakan, bisnis penerbitan juga soal uang. Orang yang mempunyai lebih banyak uang akan menang. Semakin banyak mereka menerbitkan, semakin tinggi peluang mereka untuk mendapatkan buku terlaris. Gunho berpikir sejenak, lalu dia menyarankan kepada Jae-sik, apakah kamu ingin mencoba menjalankan perusahaan penerbitan di Seoul? Maka kamu tidak perlu khawatir dengan semua orang di sini yang membicarakanmu di belakangmu. Perusahaan penerbitan. Saya tidak mampu menjalankan bisnis seperti itu. Untuk menjalankan perusahaan penerbitan, Anda harus mempunyai akal sehat dalam memilih buku, dan Anda harus pandai dalam penjualan. Saya bisa menangani pekerjaan penerbitan itu sendiri tapi aku tahu aku bisa melakukan pekerjaan itu dengan sangat baik. Benarkah? Saya membaca berita kemarin online. Presiden wanita dari perusahaan penerbitan terkenal, Kim Books, meninggalkan perusahaan. Dia sangat terkenal di bidangnya. Dia dikenal sebagai tangan midas di industri penerbitan. Jika Anda dapat menemukan seseorang seperti dia, itu akan sangat bagus. Mengapa orang seperti dia meninggalkan perusahaan? Dia sepertinya tidak akur dengan pemiliknya. Hei, bisakah kamu mencarikan nomor teleponnya untukku? Apakah Anda serius mempertimbangkan untuk memiliki perusahaan penerbitan? Menjalankan pabrik ini seharusnya membuat Anda cukup sibuk. Pekerjaan penerbitan sangat berbeda dengan menjalankan perusahaan. Anda tidak menghasilkan banyak uang. Anda tidak dapat berpikir bahwa ini akan sangat mirip dengan ini, urusan pabrik. Cari tahu nomor teleponnya. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Jae-sik memandang Gunho dengan curiga sebelum dia meninggalkan kantor Gunho. Gunho menerima surat dari Limondale Dion di Seattle, AS. Sial, ini semua ditulis dalam bahasa Inggris. Gunho memutuskan untuk membawa surat itu kepada pengacara Yang Jin Kim yang belajar di Amerika. Dia menelepon pengacara Kim untuk memeriksa apakah dia bersedia bertemu. Pengacara Kim, ini saya. Saya akan segera datang ke Seoul untuk menemui Anda. Apakah Anda bisa hadir siang ini? Iya, aku akan ke kantor. Ada apa? Saya mengajukan permohonan untuk berpartisipasi dalam usaha patungan dengan Limondale Dion, dan saya baru saja menerima surat dari mereka. Saya rasa sebaiknya saya mendiskusikannya dengan seorang pengacara. Benarkah? Jadi, kamu akan melakukan usaha patungan dengan mereka. GH Mobile akan segera pindah ke lokasi baru, dan saya akan mempertahankan pabrik saat ini di kota Asan. Saya ingin memulai Dion Korea di sana. Baiklah, ayo cepat. Aku sungguh penasaran dengan isi surat itu. Gunho naik kereta KTX menuju Seoul dan pergi ke kantor hukum Kim Jong yang terletak di area gerbang Gwanghwa. Gunho go, kamu cepat sekali. Coba aku lihat suratnya. Gunho menyerahkan surat yang dikirimkan Dion kepada pengacara Kim, dan pengacara Kim membaca surat itu dengan seksama. Yah, mereka bilang laporan keuangan perusahaan Anda yang Anda kirimkan kepada mereka kurang memenuhi persyaratan kualifikasi mereka. Benarkah?
Aku sudah banyak menurunkan rasio utang perusahaan, tapi tetap saja itu belum cukup bagi mereka. Namun, kata mereka, mereka sangat menghargai dorongan, pengalaman kerja, dan karakter presiden, sehingga mereka memutuskan untuk mengundang Anda untuk wawancara. Haha, benarkah? Anda bisa datang untuk wawancara pada minggu pertama bulan depan. Dan mereka mengatakan, sebelum Anda datang, mereka ingin Anda menghubungi personel mereka. Angelina Rain, untuk mengatur tanggal spesifik wawancara. Angelina Rain, apakah itu seorang wanita? Ya, itu nama perempuan. Mereka juga memberimu nomor teleponnya. Mereka mengatakan bahwa Anda perlu membawa beberapa foto eksterior dan interior pabrik. Selain itu, jika Anda dapat membawa beberapa sampel produk yang diproduksi oleh pabrik Anda, itu akan sangat bagus. Itu dia. Mereka juga meminta Anda untuk membawa rencana bisnis yang ditulis dalam bahasa Inggris. Ada banyak hal yang perlu aku persiapkan untuk wawancara. Mengapa Anda tidak meminta seorang profesional untuk mengerjakan rencana bisnis? Seorang profesional? Ya, ada orang yang pandai, terutama yang sebagian besar bekerja di perusahaan internasional. Orang-orang itu biasanya punya gelar MBA dan fasih berbahasa Inggris. Mereka bisa membuat rencana bisnis yang bagus. Benarkah? Mereka harus datang ke pabrikku sebelum mereka mulai menulis rencana bisnis kita. Mereka harus melakukannya. Meskipun merekalah yang akan menulis rencana bisnis Anda, GH Mobile perlu memberi mereka informasi dasar tentang perusahaan tersebut. Apakah mereka mengenakan biaya yang mahal untuk layanan mereka? Tidak juga. Mereka mempunyai tarif hari kerja yang tetap. Bisakah kamu menyuruh mereka mengunjungi pabrik kita? Mengapa Anda tidak membuat kontrak dengan firma hukum kami untuk masalah usaha patungan Anda? Lagi pula, Anda akan memerlukan tinjauan hukum atas kontrak dengan Dion. Kim Jong terkenal dengan biaya hukumnya yang tinggi, bukan? Kami tidak akan memungut biaya banyak. Saat Anda pergi ke Seattle untuk wawancara dengan Dion, sebaiknya Anda ikut dengan kami juga. Benar. Baiklah. Kalau begitu ayo kita buat kontraknya. Gunho berpikir bahwa mendapatkan bantuan dari firma hukum adalah ide yang bagus karena dia akan bekerja dengan perusahaan global. Dion. Dia bersedia membayar biaya hukum. 2 hari setelah Gunho kembali ke kota Asan, 2 pemuda mengunjungi perusahaan Gunho. Mereka tampak berbeda. Mereka mengenakan kemeja putih menyilaukan dengan terusan. Gaya rambut mereka juga unik. Tampaknya mereka adalah orang-orang yang sangat dipengaruhi oleh budaya Amerika. Kami dirujuk oleh pengacara Yang Jin Kim. Saya Direktur Perencanaan Moore Investment. Apakah kamu di sini untuk rencana bisnis? Ya, benar. Hal terpenting dalam menulis rencana bisnis adalah memahami intinya. Kita akan mulai dengan melakukan tur keliling pabrik. Gunho menanyakan manajer pabrik, tetapi dia sedang berada di luar kantor untuk saat ini. Gunho malah meminta Jong-suk, tuan-tuan ini datang ke sini untuk membantu kami menulis rencana bisnis. Tolong pandu mereka ke tur pabrik. Ya Pak, Gunho memperkenalkan direktur penjualan kepada orang-orang itu dan memberitahu mereka bahwa direktur penjualan adalah orang terbaik untuk ditanyai tentang perusahaan jika mereka memiliki pertanyaan. Direktur penjualan dapat menjelaskan dengan baik tentang nilai perusahaan kepada mereka karena dia pernah terlibat dalam mencari tahu nilai perusahaan dengan akuntan pada masa kurator di pengadilan yang lalu. Mereka juga dapat melakukan tur ke pusat penelitian karena pusat penelitian tersebut belum dibubarkan. Mereka juga mengunjungi pabrik baru di kota Jiksan dan mengambil foto. Apakah menurut Anda dapat membuat rencana bisnis yang bagus untuk perusahaan kita? Ya, kami bisa. Namun, menurut saya kami perlu sedikit melebih-lebihkan rencana penjualannya. Kami akan mengurusnya. Kami mengandalkan Anda, semuanya. Terima kasih atas pekerjaan Anda. Kami ingin mengunjungi perusahaan suku cadang GH yang berlokasi di kota Suzhou, Tiongkok, tempat Anda berinvestasi. Oh, kamu juga ingin mengunjungi pabrik di China. Tapi pabriknya kecil. Kunci penting dari rencana bisnisnya adalah membangun jaringan penjualan dan bisnis di luar negeri. GH Parts Company di China akan menjadi base camp Dion Korea untuk pasar China, bukan? Ya, oke. Kami memerlukan 2 tiket penerbangan ke kota Suzhou, Tiongkok dan 1 reservasi hotel. Gunho meminta manajer urusan umum. Tuan manajer urusan umum, kedua pria ini perlu melihat pabrik kami di China juga.
Tolong siapkan 2 tiket penerbangan ke kota Suzhou dan reservasi hotel untuk mereka. Ya Pak. Gunho kemudian menelepon Min Hyuk di Tiongkok. Min Hyuk, ini aku, Gunho. Kami akan mengirim 2 orang pria ke pabrikmu. Mereka dari perusahaan bernama Moore Investment. Tolong jaga mereka. Mereka perlu tur ke pabrik. Ada apa? Saya mencoba melakukan usaha patungan dengan Limondale Dion, dan kami memerlukan rencana bisnis untuk itu. Jadi saya meminta sebuah perusahaan untuk melakukan pekerjaan itu. Kedua pria ini adalah profesional dari perusahaan itu. Tolong ajak mereka berkeliling. Oh, begitu. Tentu, aku akan mengurusnya. Jika kami berhasil memulai usaha patungan dengan Limondale Dion, kami akan menjual produk Dion yang akan diproduksi dari pabrik di sini ke pasar China. Tidakkah mereka ingin memproduksinya di pabrik di China? Sepertinya mereka tidak ingin memiliki pabrik di China. Benarkah? Kalau begitu basecamp penjualannya akan ada di sini ya? Saya kira begitu. Saya akan memberi Anda opsi saham untuk penjualan itu juga. Haha, benarkah? Kurasa aku harus bekerja sangat keras. Aku akan menyiapkan pabriknya untuk kunjungan mereka. Gunho berpikir bahwa Min Hyuk akan melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menjual produk Dion Korea daripada duduk di kantor di pabrik dan memproduksi produk. Setelah Dion Korea berhasil menjual banyak produk, Min Hyuk akan menjadi kaya. Gunho tersenyum. Jae-sik ragu-ragu di depan kantor Gunho sebelum dia memasuki kantor. Hei, Jae-sik, silakan masuk. Para tamu sudah pergi. Jae-sik memasuki kantor dan duduk dengan hati-hati di meja konferensi di kantor Gunho. Saya berbicara dengan presiden wanita yang pernah bekerja untuk Kimbooks. Itu bagus. Jadi kamu menemukan nomor teleponnya. Teman kuliahku yang merupakan juniorku saat itu kebetulan bekerja untuk Kimbooks di bagian editorialnya. Dia juga mengambil jurusan penulisan kreatif seperti aku. Dia membuatku berjanji kepadanya bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa aku mendapatkan nomor teleponnya darinya. Benarkah? Jadi, apa yang dikatakan presiden wanita itu? Dia bilang awalnya dia ingin cuti dari pekerjaannya. Dan kemudian, setelah dia mengetahui bahwa orang yang ingin berbicara dengannya adalah presiden sebuah perusahaan suku cadang mobil besar, dia sepertinya tiba-tiba tertarik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.